Surabaya menundukkan pandangan kita. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketua tim atau yang kami nanti bisa menjaga, yang intinya saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu semua terutama dari narasumber Universitas Negeri Surabaya yang mana telah bekerja sama dengan kami di Kabupaten Magelang untuk mengadakan program pengabdian kepada masyarakat yang saat ini lokasinya di SD Tambran. Tentunya banyak hal yang bisa kami petik dan bisa kami peroleh atas kehadiran Bapak dan Ibu narasumber, juga nanti akan menjadi bisa tim jurusan Matematika UNESA untuk mendiskusikan hal-hal, barangkali ada hal yang dapat kita sampaikan ke guru-guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Magelang ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan, kami membawa tim dan ada lagi Bu Rosalina, ini bos saya Ibu WD1 Fakultas MIPA. Jadi segi postur tubuhnya akan kelihatan kalau beliau itu bos saya. Pertegas saja ya. Kanannya lagi itu Bu ini, Bu ini. Kemudian kanannya lagi Ibu Mano, Profesor Manharati. Saya sendiri adalah Sulaiman dan ada beberapa yang mempersiapkan di kelas-kelas. Harus tapi daerahnya mana? Karena ada daerah yang akan digunakan untuk kampus UNESA, maka banyak Ica Yurong Iska terus yang sana Pak Sabta. Kalau Pak Sabta bisa sudah punya dibuat. Jadi kita akan diskusi ya antara contoh dan teori. Untuk yang pertama tentang konsep dulu dan saya kemudian kemudian kita nanti kalau memenuhi nanti dengan Pak Safar. Nah, untuk yang pertama untuk yang adalah pertama jumlah itu Safar itu bagaimana? Safar itu apa sih? Terbuka sama nyatanya 2x plus 7 sama dengan 12 ya? Nah ini kan dia bisa benar bisa salah tergantung x ya. Kalau x nya sama sudah berarti 4 ya. Kalau x nya 4 berarti 12. Tapi kalau yang terbuka itu bisa bersama kata nanti bisa dibuat ke kalian matematika total dari 12 terbuka. Kenapa? Karena kita tidak tahu bilangan berapa. Mengapa? Kan garis lurus. Sama dengan Tidak ada bolong. Terus yang H ada lengkungnya. I lengkung semua. J ada kosongnya. Oh ada bolongnya. K ada bolongnya. I KL. Oh I L. L. Jadi yang diberi tanda merah Tommy. Nah, sehingga kita bisa mengatakan dari sini bahwa segi N itu adalah apa? Suatu kurva loh ya, kurva tertutup sederhana yang berupa penggal-penggal garis lurus ya loh. Jadi kalau bukan garis lurus dan tidak tertutup, maka dia bukan segi N. Tertutupnya adalah tertutup sederhana. Maksudnya kurva itu tidak akan memotong gitu. Itu yang dinamakan kurva sederhana. Jadi suatu kurva sederhana yang terdiri dari kurva tertutup sederhana yang terdiri dari penggal-penggal garis lurus begitu. Jadi harus tertutup. Jadi ini tadi kan bolong kan gitu ya loh. Jadi kalau ini misalnya saya beri tanda garis lagi seret ke sana, maka dia menjadi segi berapa kalau ini saya bawa garis lurus ke sana? Segi berapa? 5. Segi 5. Jadi segi 5 itu berarti
segi N yang N-nya sama dengan 5. Nah, N-nya ini dilihat dari mana? Dilihat dari garis penggalnya, garis penggal garisnya atau banyaknya suara anak namanya anak gitu. Berarti seperti itu kalau misalkan jawabnya segitiga sama sisi, berarti yang nggak benar itu. ini misalnya, ini segitiga, segitiga A, B, C, D, E, F. Kalau kita bisa membawa siswa-siswa menjadi lebih cerdas, itu tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu jauh lebih mulia bagi saya ya. Dan bahkan definisi guru sendiri itu luas bagi saya. Orang tua di rumah itu nyusun rencana. Nyusun rencana ini diapain? Cara nyusunnya, langkah selanjutnya melaksanakan strategi mengejar masalah. Jadi lalu lakukan strategi. Dari 3 langkah ini, katanya Pak Polya dulu ya, itu udah bisa memecahkan masalah. Gak ada dari 1 langkah ini yang carilah materi yang sesuai, kan? Gak ada. Ya. Jadi bagi saya materi urusan nomor sekian. Ya, karena materi itu bukan suatu permasalahan. Ya. Nah, secara obrolan kayaknya gampang, Pak. Jadi anak-anak biar bisa ngerjakan soal ini gampang loh ya. Paham nggak? Oh paham Pak. Bisa ya. Oh nggak paham lah ini. Nah gimana biar bisa? Simpelnya gini. Ketika saya tadi bilang materi itu urusan sekian, tapi itu dibutuhkan modal. Jadi si siswa harus tahu materi. Kalau nggak tahu materinya ya nggak jalan. Ya. Nah, yang kedua ini yang poin penting. Banyak mempelajari dan berlatih soal-soal pemecah masalah. Ini yang sekolah-sekolah zaman dulu itu berarti 2020 ke belakang yang tidak menerapkan yang ini. Semua sekolah menerapkan soal-soal yang berbau konseptual. Jadi ada lingkaran, jari-jari sekian, berapa luasnya? Itu sifat sebenarnya bukan melihat ya, membaca sambil membantu siswa yang mau ikut lomba seperti itu ya Pak ya. Di situ memang lebih ke logika ya Pak ya. Dalam artian soalnya itu sulit untuk apa ya, untuk ya dimengerti dalam artian gitu ya, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi memerlukan pemikiran yang lebih kan begitu. Nah ini setelah saya teliti itu Pak ya, materi-materinya ternyata itu tapi sudah beberapa tahun yang lalu itu menggunakan materi suku GN atau UN itu Pak. Nah terus saya sebagai guru SD Pak ya, bagaimanakah cara menyampaikan kepada siswa begitu, padahal itu materinya kalau tidak salah SMA ya Pak. Nah begitu Pak. Ya terima kasih, begitu saja Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Pun, Sampun, Bapak ya. pun. Langsung saya. Terima kasih yang berbeda. Nuwun, dan kalau ada kata-kata yang tadi selama berdiskusi dengan Ibu
diberi kesehatan, dan kedamaian, sukses selalu dalam segala hal yang baik. Amin. Matur nuwun. Dan ini juga sekalian